Bagaimana kabarnya hari ini berkat anugerah Tuhan, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita tutup mata dan semua lipat tangannya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Di mana pada hari ini Tuhan kami mau datang hadapan-Mu, membawa korban syukur kami, pujian kami kepada Engkau Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan. Biarlah semua pujian kami Tuhan berkenan di hati-Mu Tuhan. Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan sampai selesai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita terus kerjakan dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini, kerjakan keselamatan-Mu. Ayo kita nyanyi pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kerjakan keselamatan-Mu, raihlah kemenangan-Mu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatan-Mu, raihlah kemenangan-Mu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini, seperti bintang di dunia ini, seperti bintang di dunia ini. Puji nama Tuhan, Yesus adalah pokok dan kitalah ranting-ranting. Kita mau tetap melekat di pokok anggur. Kita yang pujian ini, Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Pastilah kau akan berbuah. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita tinggal dalam pokok anggur, kita akan berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita menerima firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Kita mau duduk diam di hadapan Tuhan sebelum kita menerima
menerima firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian buat Tuhan. Firman itu bagi kakiku. Haleluya Yesus, firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami Tuhan Yesus. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman-Mu, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Sekali katakan firman-Mu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Yesus tolonglah aku. Yesus tolonglah aku. Sekali lagi, Yesus tolonglah aku. Yesus tolonglah aku. Inilah menjadi doa kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan juga kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat kami lakukan. Tuhan Yesus juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Ya, puji nama Tuhan. Saat ini kita berjumpa lagi di hari Minggu, ibadah online. Kalian semuanya sudah bernyanyi memuji nama Tuhan ya. Menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, serius ya. Bahwa di saat kita memuji nama Tuhan, di situ Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tadi bersama kakak-kakaknya, adik-adik semua sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Tiar. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita dengarkan Tante Tiar untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Yesus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat kakak-kakak kami yang bisa Tuhan mengajari kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau berkati kakak-kakak kami yang memimpin pujian dan juga yang main musik Tuhan Yesus. Dan juga mempersiapkan semua peralatan yang buat online ini. Sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Tiar. Engkau urapi Tante Tiar, Engkau berkati Tante Tiar untuk menyampaikan firman-Mu. Dan begitu juga kami semua di rumah Tuhan, anak-anak sekolah minggu Tuhan yang ada di rumah Bapak saat ini. Engkau berkati mereka Bapak, buka hatinya, buka telinganya untuk mendengarkan isi hati-Mu dan disirami, ditaburi firman Tuhan. Mereka semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan cuma sekedar pendengar. Terima kasih Bapak, kami bersyukur
Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat ini Tante Tiar menyampaikan isi hati Tuhan, yaitu firman Tuhan. Ya, sebelum Tante Tiar ceritakan dulu ya, sebelum baca firmannya. Ada seorang ibu ya, ada seorang keluarga. Keluarga ini keluarga yang takut Tuhan. Mereka melayani di rumah Tuhan saat itu. Tetapi adik-adik, ada sesuatu yang membuat hati mereka sedih, yaitu Bapak Elkana dan istrinya namanya Ibu Hana. Ibu Hana ini tidak mempunyai anak, dia mandul ya. Tahu ya, mandul itu artinya tidak mempunyai anak saat itu. Ya, saat itu. Jadi hati Ibu Hana itu sedih sekali. Semua teman-temannya kalau mau pergi beribadah ke bait suci Allah saat itu. Kalau sekarang kita ini ke gereja. Ibu Hana itu merasa sedih. Teman-temannya semuanya membawa anak mereka ke gereja. Dia merasa sedih hatinya, dia tidak ada anaknya. Mereka berjalan bersama dengan suaminya Bapak Elkana. Dan adik-adik, tapi saat ini dia tidak merasa putus asa. Dia tahu adik-adik, Ibu Hana tahu Allahnya itu Tuhan Yesus. Dia pasti bisa mendengarkan doanya. Waktu mereka pergi ke Silo, ya mereka sedang mau pergi ke bait suci Allah gitu. Biasanya mereka pergi ke sana untuk beribadah. Saat itu adik-adik dia berpikir ya, Ibu Hana ini berpikir, dia mau berdoa kepada Tuhan. Dia mau mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Dia mau meminta belas kasihan Tuhan Yesus supaya dia punya anak ya. Adik-adik tahu dia tidak merasa putus asa. Sekalipun hatinya sedih, tetapi dia tidak merasa putus asa. Saat itu adik-adik ya, Ibu Hana ini semua teman-temannya sudah pulang ya, suaminya juga pulang saat itu. Tapi Ibu Hana ini tinggal di bait suci Allah ya. Seperti sekarang itu dia tinggal di gereja. Dia pengen berdoa kepada Tuhan saat itu ya. Dia duduk di situ, dia duduk di bait Allah itu, dia berdoa, dia berlutut kepada Tuhan. Dia menangis kepada Tuhan, dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia menangis kepada Tuhan ya. Dia berdoa Tuhan, dia berdoa dengan segenap hatinya ya. Dia meminta kepada Tuhan belas kasihan Tuhan supaya Tuhan bukakan rahimnya ya, supaya dia mempunyai anak. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia percaya kalau dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia meminta sesuatu sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab adik-adik. Itu cepat atau lambat, yang penting kita tetap setia dan taat datang kepada Tuhan. Tuhan pasti jawab doa kita. Mungkin tidak langsung, mungkin Tuhan suruh tunggu kita berdoa. Yang penting sabar menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saat itu Ibu Hana, dia duduk di bait suci Allah itu, dia sungguh-sungguh dia menangis kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya meminta kepada Tuhan, berikan saya Tuhan seorang anak. Nanti Tuhan, kalau Tuhan sudah berikan kepada saya Tuhan Yesus, saya juga kembalikan untuk melayani Tuhan di bait suci Allah gitu. Ya, Ibu Hana berdoa seperti itu kepada Tuhan. Dengan segenap hatinya dia menangis, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan supaya Tuhan mendengarkan doanya. Ya, dia sampai dia menangis, sampai ada di situ Imam Eli yang melihat dia ya. Dikirain Ibu Hana itu minum anggur. Dia dikirain dia mabok saat itu ya, dikirain dia mabok ya. Sampai Imam Eli bilang, kenapa kamu mabok ya, pagi-pagi kayak ini udah minum, udah mabok gitu kan. Tetapi Ibu Hana bilang sama Imam Eli, aku tidak mabuk, aku tidak ada minum anggur, tetapi saya mau mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Dia bilang begitu kepada Imam Eli. Adik-adik,
Oh gitu. Tapi sebelum Tante Tiar lanjutkan, Tante Tiar mau baca dulu firman-Nya ya. Coba kamu dengarkan saat ini ya. Tante Tiar baca. 1 Samuel 1 ayat 9 nanti sampai ayat 28. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ibu Hana itu mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu ia berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan dan padamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Nah, Ibu Hana itu setelah Imam Eli, dia menyatakan Tuhan pasti menjawab doanya Ibu Hana itu. Pulanglah, katanya. Tuhan Yesus pasti menjawab doamu. Dia bilang begitu adik-adik kepada Hana, ya, Ibu Hana tadi. Hatinya Ibu Hana senang sekali. Dia tidak muram lagi. Tidak bersusah hati lagi. Dia percaya janji Tuhan akan tergenapi dalam hidupnya, adik-adik. Setelah itu Hana pulang. Setahun kemudian Ibu Hana itu mengandung. Tuhan menjawab doanya. Tuhan memberikan seorang anak buat dia. Dia hamil, ya, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia senang sekali. Tadi di atas Ibu Hana mau bernazar, ya. Bernazar itu berjanji. Kan waktu itu dia bilang, kalau nanti saya mempunyai anak laki-laki, saya akan hantarkan ke bait suci Allah. Dia akan melayani seumur hidupnya. Pisau cukur pun tidak akan menyentuh rambutnya, kata Ibu Hana. Tahu adik-adik? Ibu Hana itu menepati juga janjinya. Apa yang dikatakan tadi saat dia berdoa, kalau dia meminta, kalau Tuhan kasih dia anak laki-laki, dan dia juga antarkan ke bait suci Allah. Setelah itu Ibu Hana juga menepati janjinya. Tuhan sudah memberikan anak. Tadinya Ibu Hana berjanji, sekarang sudah melahirkan. Akhirnya Ibu Hana menyapi anaknya, tidak menyusu lagi anaknya. Ibu Hana pergi lagi ke bait suci Allah. Dia menamai anaknya itu Samuel, ya. Dia menamai anaknya Samuel. Samuel itu lucu. Dia sudah besar.
Dan dia akan berjanji, Ibu Hana menyampaikan janjinya. Dia menepati janjinya. Tadinya dia berjanji akan mengantarkan ke bait suci Allah. Dia tidak merasa sedih lagi. Dia sudah Tuhan kasih anak buat dia. Seorang laki-laki. Akhirnya Ibu Hana menyapih anaknya. Dan Ibu Hana membuat jubah yang bagus buat dia. Dia mengantarkan ke bait Allah, ke bait suci Allah. Dan dia disampaikan kepada Imam Eli tadi. Yang melihat dia waktu itu, dia bilang, sekarang saya sudah mempunyai anak laki-laki. Ini anakku untuk melayani di sini. Jadi Imam Eli punya teman, ya, namanya Samuel. Ya, Ibu Hana itu menjadi teladan buat anaknya, buat kita semua. Seorang ibu, adik-adik semuanya kalian, ibu-ibu kita, mama-mama kita yang di rumah menjadi teladan buat kita. Mama kita berdoa untuk kita. Mama kita mengasuh kita dengan penuh kasih. Saat kita kecil, kita diberikan susu. Kita disekolahkan. Kita diajak berdoa. Makanya semuanya kita harus nurut sama mama kita. Kalau kita diajak berdoa mau, ya. Mau. Jangan ada yang berbantah-bantah. Akhirnya Ibu Hana menyampaikan, mengantarkan Samuel ke bait suci Allah. Tuhan sudah menggenapi janjinya dalam hidupnya Ibu Hana memberikan seorang anak laki-laki. Sekarang tiba saatnya Ibu Hana janjinya kalau dia punya anak, dia akan memberikan kepada Tuhan menjadi pelayan seumur hidupnya. Sekarang Ibu Hana menghantarkannya ke bait suci. Ya, adik-adik. Sebelum itu Tante Tiar mau baca lagi, ya. Nih ya, saya baca lagi ya, ayat 21 ya. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sembuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku yang hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah yang aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kita semuanya kalau kita menginginkan sesuatu, kita minta kepada mama kita, tapi kita harus tetap berdoa. Kalau mama kita bilang nanti, kita harus sabar menunggunya. Seperti Ibu Hana, dia meminta, dia berdoa sungguh-sungguh dengan sedih hatinya, Tuhan jawab juga ya. Jadi adik-adik semuanya, kalau kita ada sesuatu yang kita inginkan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Nah, jadi doa orang benar bila dengan yakin didoakan sungguh sangat besar kuasanya. Jadi kita percaya kepada Tuhan, orang-orang benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan jawab
doa kita. Ya, itu firman Tuhan yang Tante sampaikan. Kita semuanya di rumah harus berdoa sungguh-sungguh. Kalau kamu menginginkan sesuatu, minta kepada Tuhan Yesus. Ya, pasti Tuhan jawab, cepat atau lambat. Jadi judul firman Tuhan kita itu tadi yaitu teladan seorang ibu. Ibu Hana itu menjadi teladan buat kita semuanya. Ya, saat dia bersusah hati, dia datang kepada Tuhan. Ya, adik-adik, dari sekarang pun kamu sekalipun online, saat kamu bersusah hati, kamu berdoa kepada Tuhan. Ya, ayat hafalan kita pagi hari ini diambil dari Amsal 15 ayat 29. Ya, ayat hafalan kita Amsal 15 ayat 29. Jangan lupa hafal dan kita renungkan firman Tuhan itu. Itulah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Jangan jemu-jemu kita untuk berdoa dan meminta kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Ya, sebelum kita tutup itu firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Lipat tangannya, kita mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan isi hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biar kami kalau ada Tuhan yang kami inginkan, kami datang kepada Tuhan meminta. Kalau Tuhan kehendaki apa yang kami minta jadi sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa kami seperti Ibu Hana. Kau berkati kami semua Tuhan, anak-anak kami di rumah, biar semuanya Tuhan mau menjelang sekolah onsite ini Tuhan, Kau berkati mereka terus mereka Tuhan ada di dalam perlindungan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan, dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat damai sejahtera dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, 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 amin. Haleluya, ya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Kamu istimewa.